Di green screen ini nanti kita akan hilangkan, ini hasilnya. Kita udah siap syuting belum sih? Cahaya masih alami. Oke, ini masih pakai cahaya kamar. Masih ada shadow yang agak mengganggu ya, jadi terlalu keras. Background juga masih ada shadow. Kita tambahkan fill light, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jauh lebih rata dan tidak terlalu kontras. Hey! It's fun. It's a nice little light. I like it. Kita punya sebuah pertanyaan, apakah dalam membuat konten diharuskan memakai kamera yang serius? Pertanyaan itu bisa dijawab tergantung kebutuhannya. Tapi untuk kita selaku guru di masa pandemi, kita harus bisa melakukan langkah yang solutif, kreatif, dalam rangka menyajikan konten yang bermanfaat untuk peserta didik yang ada di rumah. Kita akan buktikan bahwasanya saya hanya butuh beberapa device yang sifatnya sederhana. Kamera handphone sebagai kamera utama. Saya juga membutuhkan lighting atau pencahayaan tambahan. Di depan saya, agak sedikit ke bawah posisinya, ada bohlam dengan kekuatan 9 watt LED. Di atas ada lampu kamar, kekuatannya cuma 13 watt. Pertanyaan berikutnya adalah, alat apa saja yang kita butuhkan, software atau aplikasi saja yang kita butuhkan, dan persiapan apa saja yang harus kita lakukan agar proses pembuatan konten video ini lebih cepat dan gampang untuk diedit. Buat konten kreator yang serius, menggunakan kamera DSLR ataupun kamera yang semestinya itu sangat dianjurkan untuk dipakai. Namun buat kita, cukup menggunakan handphone untuk menghasilkan konten. Kendala yang dihadapi oleh banyak orang, terutama para guru, adalah bagaimana menghasilkan objek yang baik dalam mulai teknik pengambilan gambar sampai dengan proses editing, lalu di render dan diekspor sehingga tayangan tersebut nyaman untuk dinikmati. Membuat konten yang baik dibutuhkan persiapan yang memadai. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa siapkan untuk teknik pengambilan gambar sebagai langkah praproduksi. Selain menulis skrip agar Bapak Ibu terkonsep dalam membicarakan tema, Bapak Ibu juga harus menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk proses syuting. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah alat stabilisasi gambar agar tangkapan layar di kamera bisa lebih smooth tapi tetap tajam. Yang paling proper atau yang paling gampang untuk disiapkan adalah tripod. Jika Bapak Ibu tidak punya tripod, tongsis ini pun bisa dijadikan sebuah pengganti tripod. Lalu berikutnya adalah lighting. Kenapa lighting penting? Karena ini sangat berpengaruh terhadap sajian gambar yang Bapak Ibu sajikan kepada khalayak atau audiens. Menggunakan cahaya matahari itu baik, sangat baik. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, sesiap apa Bapak Ibu ketika melakukan aktivitas tersebut di luar ruangan atau outdoor? Kita sama-sama mengetahui bahwasanya di luar ruangan potensi bising atau ada noise sangat tinggi. Jika kita tidak menyiapkan mic clip-on yang baik, mic shotgun, sound boom yang dipegang oleh soundman dengan cara dipegang jauh, ini tentu sangat berisiko terhadap konten yang Bapak Ibu buat. Jadi, jika ingin nyaman, maka Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas syuting berada di dalam ruangan atau indoor. Pertanyaan berikutnya yang menghantui kita adalah, ketika sudah menyajikan pencahayaan yang memadai, cahaya tersebut kan harus dikontrol supaya maksimal dalam tayangan Bapak Ibu di kamera. Cahaya biasa mungkin terlalu keras, maka tidak salah Bapak Ibu bisa menggunakan alat bantu lain yang sifatnya untuk mendistorsi cahaya sehingga lebih halus. Saya pakai ini. Bapak Ibu bisa menggunakan apapun yang sifatnya meredam paparan cahaya sehingga tidak terlalu keras. Kebetulan saya menggunakan payung putih ini karena dia berfungsi diffuser sehingga cahaya tidak terlalu keras. Peranan cahaya sangat membantu supaya tampilan kita lebih eksklusif dan lebih siap untuk dijadikan konten.
Untuk menghasilkan kualitas suara yang prima, mau tidak mau, Bapak Ibu harus memisahkan antara proses pengambilan gambar yang bernama video dengan audio. Untuk menghasilkan kualitas audio yang jernih atau bening, kita membutuhkan alat tambahan. Yang paling gampang adalah menyediakan mic clip-on. Mic-nya ini disematkan di area yang dekat dengan sumber suara, yaitu mulut. Jika tadi saya menggunakan sumber input suara dari mic internal handphone atau smartphone, maka sekarang saya menggunakan mic dari eksternal mic clip-on. Bapak Ibu nanti bisa bedakan suaranya. Cek, saya sekarang menggunakan mic clip-on dengan konfigurasi ya sekitar 5 jari dari mulut. Sekarang saya tidak menggunakan mic clip-on, jadi saya akan ngomong biasa aja, dan inilah hasilnya. Lebih nyaman mana, nanti preferensinya akan diserahkan ke audiens, karena masing-masing mereka akan lebih menyukai karakter suara dengan menggunakan alat bantu mic clip-on ataupun langsung dari sumber mic internal. Alat lainnya yang dibutuhkan untuk membuat konten kita lebih dinamis di video adalah green screen. Green screen digunakan untuk menghilangkan background supaya nanti kita bisa menampilkan tayangan apapun yang ingin kita sajikan kepada audiens. Di momen yang lain, Bapak Ibu bisa memanfaatkan latar belakang atau background di sekolah ataupun dinding-dinding rumah yang sifat warnanya flat sama, dan upayakan menggunakan warna hijau. Jadi setelah menyiapkan beberapa alat tadi, maka Bapak Ibu sudah siap syuting. Langkah berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu sekarang menyiapkan suguhan multimedia dalam bentuk video ini lebih menyenangkan. Kebetulan saat ini saya menggunakan kamera depan dari smartphone saya untuk syuting dalam kegiatan kali ini. Yakinkan lensa Bapak Ibu menghadap ke arah yang tepat, fokusnya dapat, lensa yang ada di kamera dibersihkan terlebih dahulu agar tangkapannya lebih optimal. Dan sekarang saatnya kita beraksi. Di green screen ini nanti kita akan hilangkan, ini hasilnya. Kita bisa melakukan aktivitas selayaknya guru berada di depan kelas. Yakinkan Bapak Ibu sudah memiliki set gambar atau background, entah dari komputer, entah Bapak Ibu menciptakan sendiri seperti di ruang kelas. Lalu nanti inilah yang akan menjadi background kita saat menerangkan pelajaran. Jika di sekolah saya kebetulan mengajar bahasa Arab, maka saya bisa melakukan scrolling dari atas ke bawah teks-teks yang ingin saya sajikan. Saya pun bisa menampilkan video pendukung untuk memudahkan para siswa dalam memahami pelajaran saya. Setelah melalui proses syuting, Bapak Ibu sudah menerangkan dengan segala atribut yang ditampilkan di background ini, maka saatnya kita melakukan aktivitas editing. Editing secara sederhana, kita adalah melakukan proses membuang adegan-adegan yang tidak kita butuhkan. Adapun pemberian efek, mulai dari transisi sampai dengan proses pemberian teks, lalu efek-efek animasi, itu adalah post production. Post production bisa kita selesaikan dengan beberapa aplikasi, boleh sejenis tapi boleh juga turunannya. Jika di keluarga Adobe, kita bisa memakai Adobe Premiere untuk proses editing. Untuk melakukan efek atau post production tadi, kita bisa menggunakan Adobe After Effects. Tapi Pak, kan saya tidak punya aplikasi berat. HP saya kan kentang. Bang, spek komputer saya kan juga nanggung. Berdasarkan pengalaman saya selama berkecimpung menjadi kepala produksi kabar 49, masalah-masalah seperti ini sebetulnya sering terjadi, umum, dan kita akan menyelesaikan masalah tersebut melalui solusi berikut ini. Bapak Ibu, jika selama pandemi Bapak Ibu nyaman dalam melakukan aktivitas pembelajaran dengan video menggunakan slide presentasi ataupun turunannya yang sejenis, maka sekarang kita harus sudah naik level. Bagaimana menyajikan gambar bergerak sehingga murid-murid ataupun siswa lebih senang memperhatikan proses pembelajaran yang kita sajikan. Permasalahan handphone yang kentang, spek komputer yang nanggung, ini adalah menjadi horor atau mimpi buruk bagi banyak kalangan. Kita selaku guru pasti akan mengalami dilema di masa seperti itu. Lalu bagaimana cara kita untuk tetap melakukan aktivitas penyajian video pembelajaran yang menyenangkan,
tanpa harus merasa dihantui dengan spek komputer yang tinggi ataupun spesifikasi handphone yang gahar. Untuk aplikasi yang gratis di mobile atau handphone atau smartphone kita bisa menggunakan Filmora Go, KineMaster, ataupun Quick yang rilis dari produsen GoPro. Adapun di aplikasi desktop seperti komputer ataupun laptop, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang lebih ringan daripada menggunakan Adobe Premiere. Yang pertama, kita bisa menggunakan Power DVD dari Cyberlink. Ini juga relatif mudah dan ada yang versi berbayarnya juga. Berikutnya akan ada yang namanya Olive. Olive ini gratis tapi masih di tahapan alpha. Bapak Ibu juga bisa pakai, caranya juga sangat sederhana sekali untuk proses pengeditan dan juga rendering. Lalu ada juga iMersoft. iMersoft ini juga sangat sederhana tapi powerful untuk melakukan aktivitas editing dan rendering. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari menunya sederhana, pembuatan konten dan editnya juga sangat sederhana. Bapak Ibu hanya memerlukan drag and drop ke dalam timeline ataupun sequence. Adapun yang terakhir, saya punya andalan saya, yaitu VideoPad. Ini sangat ringan, cuma 5-7 mega, kecil sekali. Gratis, diberi masa percobaan 30 hari. Namun, jika Bapak Ibu pengen lebih gegas, silakan menggunakan yang versi berbayarnya. Kenapa saya menyarankan VideoPad? Dari semua video-video yang saya buat, saya bisa menggaransi durasi 30 menit bisa dirender dalam hitungan cuma maksimal 2 jam. Saya tegaskan, maksimal 2 jam. Kalau nggak pakai Adobe Premiere, sebentar. Saat ini kita sedang tidak melakukan aksi konten kreatif yang serius. Dalam arti yang membutuhkan ketajaman, saturasi warna yang memikat, dan proses rendering yang mungkin cukup panjang. Dalam video pembelajaran yang kita gunakan, kita sebenarnya hanya butuh tampilan gambar tajam, cerah, tidak overexposure, tidak underexposure, dan yang paling penting, suaranya jelas terdengar. Cukup di 3 area itu. Jika Bapak Ibu dengan spesifikasi handphone yang kentang dan PC yang nanggung, maka kita akan mengalami masa frustasi ketika melakukan editing dengan menggunakan software yang memang sudah didesain khusus untuk program editing serius. Jadi, Adobe Premiere kita harus singkirkan terlebih dahulu. Demikianlah tips yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semua supaya tetap bisa melakukan produktivitas dengan lancar, mengedit dengan cepat, ringan, dengan hanya menggunakan handphone ataupun PC desktop. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam produktif.